Halo, selamat datang Cinta Horor. Kembali lagi bersama saya Rain di sini untuk membahas hal-hal mistis dan gaib yang ada di dunia melalui buku hitam. Cinta ditolak, dukun bertindak. Pasti kalian semua sudah pernah mendengar tentang ilmu pelet. Bagi kita yang berada di Indonesia, pasti sudah tidak asing lagi dengan ilmu hitam seperti ini. Karena sejatinya, orang-orang Indonesia sangat susah untuk dipisahkan dari hal-hal yang bersifat mistis. Mengenai masalah pelet ini, kebanyakan orang pasti sudah tahu pelet banyak digunakan untuk memikat lawan jenis, membuka aura dan pesona, dan bahkan bisa juga digunakan untuk memperoleh kekayaan. Tapi sebenarnya seperti apa sih cara kerja dari ilmu pelet ini? Pelet merupakan jenis ilmu gaib yang berfungsi untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang agar jatuh cinta kepada orang yang mengirim pelet tersebut. Sebetulnya, tidak hanya ada di Indonesia saja, tapi di seluruh belahan dunia ada yang dikenal dengan love spell. Menurut para ahli sejarah, mereka mengatakan bahwa istilah nama ilmu yang digunakan ini adalah pelet tercetus dari salah satu legenda yang ada di Gunung Ciremai di Jawa Barat, yaitu pelet yang diambil dari nama seseorang yang konon dikabarkan sangat sakti. Namanya Nini Pelet. Nini Pelet diceritakan memiliki ilmu pelet yang paling ampuh untuk menaklukkan wanita. Nini Pelet juga adalah seorang tokoh yang berhasil merebut kitab mantra asmara yang diciptakan oleh tokoh sakti bernama Ki Buyut Manguntapa. Bagaimana cara kerja ilmu pelet sehingga sang target bisa sangat tergila-gila oleh pelaku? Dilihat dari tujuannya, pelet bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu pelet untuk memikat lawan jenis atau yang sering disebut dengan pelet asmara. Lalu ada pelet untuk pengasihan, yaitu untuk memikat semua orang agar bersimpatik padanya. Kamu akan aku jadikan awet muda dan abadi sepanjang masa. Sementara, jika ditinjau dari cara kerjanya, ilmu pelet bisa dikatakan sangat beragam. Ada jenis ilmu pelet yang tidak membutuhkan apapun dalam pengirimannya. Tapi ada juga jenis pelet yang membutuhkan benda tertentu untuk mengirimkannya. Contohnya seperti berupa pakaian, makanan, foto, ataupun rambut dari target. Jiwa hidup dan jiwa mati, musnahkan segala yang keras hati, tunduk ke empunya ajian ini. Bahkan, ada juga pelet yang menggunakan media hewan seperti kambing atau sapi. Cara kerja yang digunakan dalam ilmu pelet hampir sama dengan memasukkan zat asing ke dalam tubuh yang sama sekali tidak disadari atau dirasakan oleh target. Iya, lo gak apa-apa kan? Ketika mantra mulai dibacakan untuk orang yang dituju, maka zat energi tersebut akan masuk dalam pikiran sang target. Untuk urusan berhasil atau tidaknya, sangat bergantung dengan daya tahan tubuh orang yang akan dipelet. Jika sang target memiliki daya tahan tubuh yang kuat, maka bisa dipastikan pelet akan gagal. Karena
tubuh sang target lebih kuat dan dapat melawan getaran energi yang masuk ke dalam tubuhnya. Jika daya tahan tubuh target lemah, ilmu pelet akan lebih mudah masuk dan akan sangat susah untuk dikeluarkan. Jika berbicara soal jenis ilmu pelet, ternyata cukup banyak sekali jenisnya. Dan ada beberapa jenis ilmu pelet yang konon memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Pertama, pelet jaran goyang dari Pulau Jawa. Mungkin kita sudah tidak asing lagi jika mendengar kata jaran goyang ini. Jika di Bali, pelet ini dikenal juga dengan sebutan jaran nguyang. Ajian pelet ini sendiri memang sangat terkenal sekali untuk menaklukkan para pria atau wanita yang sangat dicintai. Untuk menggunakannya, pengguna pelet ini harus melakukan puasa dan beberapa ritual tertentu. Kedua, pelet Semar Mesem. Nama pelet ini sendiri mengambil dari salah satu tokoh perwayangan. Semar adalah tokoh yang sakti mandraguna. Oleh karena itu, nama Semar disematkan dalam pelet ini. Pelet ini bisa dibilang merupakan pelet yang paling praktis, karena pengguna pelet ini hanya tinggal mengamalkan mantra khusus yang berbahasa Jawa secara rutin. Ketiga, ilmu pelet jabat tangan dan tatap mata dari Bugis. Pelet yang satu ini merupakan pelet yang cukup menarik. Media yang digunakan dalam pelet ini adalah dengan cara menjabat tangan, juga bertatap muka, antara yang mengamalkan dengan si target. Sebelumnya, pengamal pelet ini harus mengucap mantra dan melakukan ritual khusus sebelum melakukan aksinya. Setelah itu, baru bisa melakukan pelet untuk targetnya dengan berjabat tangan atau membuat targetnya melihat mata sang pengamal. Selanjutnya, pelet lintrik. Bagi masyarakat Jawa, pasti sudah sering mendengar nama pelet ini. Pelet lintrik ini dianggap sangat ampuh dan dikatakan salah satu ilmu hitam yang paling tinggi. Para dukun yang menguasai ilmu pelet ini dianggap lebih sakti daripada dukun biasa lainnya. Media yang digunakan dalam pelet ini adalah dengan menggunakan sebuah kartu lintrik atau yang biasa disebut domino Belanda. Seseorang yang ingin melakukan pelet lintrik hanya tinggal membawa barang atau foto sang target kepada dukun. Dan terakhir, ada pelet Pangkanan. Suku Dayak memang sudah sangat dikenal dengan ilmu sihir dan daya magisnya. Salah satunya adalah ilmu pelet Pangkanang ini. Ilmu pelet ini menggunakan telur, kunyit, dan beberapa bahan khusus sebagai media perantara dalam proses peletnya. Dan ternyata pelet Pangkanang ini sudah ada sejak zaman dahulu kala dan diturunkan dari generasi ke generasi. Kodam bisa disebut juga sebagai pembantu gaib, karena kodam akan menjalani dan melakukan apa saja yang disuruh oleh pemiliknya. Salah satunya adalah untuk mengantar atau membisiki seseorang dengan tujuan ilmu pelet atau bisnis. Ada banyak jenis kodam, tergantung dari beberapa versi dan cara pengamalannya. Jika pengamalan yang dilakukan menggunakan ayat suci, maka kodam dominan berasal dari jin hitam atau putih. Begitu juga dengan ilmu aliran kejawen.
Kodam bisa saja berupa jin, setan, danyang, kuntilanak, ataupun genderuwo. Mau apa kamu manusia? Ilmu pelet dengan bantuan kodam ini sangat susah untuk disembuhkan. Jika sang pelaku tidak menanggapi dan hanya mempermainkannya saja, bisa jadi sang target akan mengalami stres dan berujung pada kegilaan. Pengaruh atau efek dari pelet terhadap targetnya biasanya berbeda-beda. Contohnya, jika target merasakan kehadiran orang lain dalam tidurnya, seperti orang tua yang tiba-tiba mengambil sesuatu dari tubuh target, hal tersebut akan menimbulkan kebingungan yang luar biasa pada sang target. Ada juga pengaruh pelet yang lebih halus, tidak membuat target kebingungan, tapi justru akan memberikan energi positif pada targetnya. Target merasa menjadi lebih senang, menjadi lebih ramah, dan mau untuk lebih membuka diri pada sang pelaku. Untuk mengirimkan energi dari ilmu pelet, biasanya dilakukan pada malam hari dan pada saat bulan purnama, karena energi yang dikirimkan akan lebih tajam. Bagaimana cara menghindari pelet? Cara paling mudah untuk menghindari ilmu pelet sebenarnya hanya dengan berperilaku baik, yaitu seperti tidak menyakiti hati orang lain meskipun sedang menolak cintanya. Tolak cintanya dengan tidak menghina atau mengolok-olok, karena itu akan melukai perasaan orang tersebut. Lalu, lakukan banyak pekerjaan agar selalu ada kegiatan dan pikiran tidak kosong, serta jangan lupa kuatkan iman dan selalu dekatkan diri pada Tuhan yang Maha Kuasa. Aku kagum sama perjuangan kamu. Aku gak punya pilihan lain, Wo. Aku makin cinta sama kamu. Jadi, seperti itulah penjelasan dari ilmu pelet. Memang, kadang ilmu pelet ini terlihat bisa membantu dalam urusan percintaan ataupun bisnis. Tapi, alangkah lebih baik jika kita menggunakan cara yang biasa-biasa saja. Dalam perjuangan untuk mencari jodoh, hal yang utama adalah dengan usaha dan doa. Dengan memakai pelet memang terlihat sangatlah mudah, tapi sudah tidak diragukan lagi. Hal seperti ini pasti berakhir celaka. Mungkin tidak di dunia, tapi di akhirat sudah pasti. Kamu akan aku jadikan awet muda dan abadi sepanjang masa. Jiwa hidup dan jiwa mati, musnahkan segala yang keras hati, tunduk ke empunya ajian ini. Itu dia informasi buku hitam kali ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti seperti apa ilmu pelet itu? Apakah kalian punya pengalaman atau cerita tentang ilmu pelet? Bisa langsung kalian ceritakan dengan cara tulis di kolom komentar pada video ini. Dan jangan lupa juga selalu support terus channel Buku Hitam dengan cara subscribe dan like. Terima kasih.